Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu, agar kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali lagi kepada renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara senang menonton pertandingan bola, ada saat dalam pertandingan tersebut yang disebut dengan injury time. Walaupun hanya sebentar saja, namun masa injury time adalah masa di mana serangan ditingkatkan atau pertahanan diperkuat. Dalam masa injury time dunia ini, yaitu masa-masa terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus semakin kuat untuk bertahan dalam iman kita. Jangan biarkan kemenangan kita digagalkan oleh berbagai tipu daya iblis yang menyesatkan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama mungkin kedengaran tidak enak dan agak menakutkan. Sebagian dari kita mungkin merasakan demikian, bahwa keadaan akhir zaman nampak mencemaskan karena adanya berbagai kesukaran yang disebutkan akan terjadi. Namun saudara yang terkasih, bukan itu tujuan dari disampaikannya ayat ini. Ayat ini tidak bertujuan agar kita menjadi takut, tapi supaya dengan mengetahui hal ini, kita menjadi semakin kuat berpegang kepada firman Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Beberapa pokok pesan penting dalam pasal ini untuk kita semua adalah, yang pertama, dunia ini akan semakin bertambah jahat dan kesukaran-kesukaran akan terjadi. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita hendaknya tetap teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jangan ikuti arus dunia ini, tapi ikutilah Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, akan ada aniaya bagi orang-orang percaya yang hidup beribadah kepada Tuhan. Namun walaupun demikian, tetaplah setia sampai akhir. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan akan dihina dan ditertawakan oleh berbagai pihak, dari orang-orang yang mengaku beragama maupun yang tidak beragama. Sekarang ini saudara, di dunia ini sudah ada 14 negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan 9 negara di antaranya ada di Eropa. Firman Tuhan tidak lagi dipandang mulia, tapi dihina dan diinjak-injak. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan dianggap aneh sekarang ini. Hidup dalam kebenaran menjadi suatu tantangan hari-hari ini, dan akan semakin menjadi sebuah tantangan pada hari-hari yang terakhir. Yang ketiga, saudara, ada banyak buku, tulisan, dan berbagai filsafat dunia yang ada dan akan terus bermunculan di dunia ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin mengenali firman Tuhan lebih dalam dan ikutilah firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 disebutkan mengenai manfaat dari tulisan yang diilhamkan Tuhan, yaitu Alkitab. Apa manfaatnya, saudara? Manfaatnya adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar, tapi kita hendaknya semakin kuat di dalam Tuhan. Kesukaran tidak membuat kita menjadi lemah, namun malah semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan takut saudara dengan masa yang sukar. Tetaplah teguh berpegang pada firman-Nya dan setia melakukan kehendak-Nya. Jalani hidup dengan sukacita, karena Tuhan selalu bersama kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kepada kami pengertian bahwa sekalipun keadaan di akhir zaman akan menjadi sukar, tapi kami akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, bimbing kami mau taat dan mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu Tuhan, hati yang rela berkorban dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, tugas-tugas, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal, biarlah semuanya itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami, Engkau menolong dan menopang kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.